Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Aprilia Dewi, 20191435994, kelas 4O, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan, membahas materi tentang teknik membina golongan siaga dan penggalang. Membina adalah suatu upaya pendidikan, peningkatan improvisasi, memajukan, dan yang menjadi target objeknya adalah orang. Membina pramuka adalah sebagai proses pendidikan berisi kegiatan memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan satu, dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras. 2. Pengetahuan dan keterampilan yang sesuai bakat. 3. Keinginan serta kemampuan yang merupakan bekal dalam hidup dan kehidupannya. Pembinaan kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakatnya untuk mengabdi dan berkarya. Membina peserta didik, khususnya anggota muda pramuka, tidaklah bisa disamakan, sebab anggota muda pramuka terdiri dari usia yang berbeda-beda, yakni 1. Usia pramuka siaga, yaitu berusia 7-10 tahun, 2. Pramuka penggalang berusia 11-15 tahun, 3. Pramuka penegak berusia 16-20 tahun, 4. Pramuka pandega berusia 21-25 tahun. Dari perbedaan itu, sebelum memulai membina, seorang pembina pramuka harus mengetahui sistem pembinaan dalam pramuka, yakni dikenal dengan sistem Among. Sistem Among adalah cara pelaksanaan pendidikan di dalam gerakan pramuka. Sistem Among merupakan hasil pemikiran Raden Maswardi Suryaningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan dan pendiri perguruan Taman Siswa. Sistem Among merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah keharusan, paksaan, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya diri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among mewajibkan pembina pramuka melaksanakan prinsip-prinsip kepramukaan sebagai berikut. Ing ngarso sing tulodo, maksudnya di depan menjadi teladan. Ing madya mangun korso, maksudnya di tengah-tengah mereka pembina membangun kemauan. 3. Tuturi handayani, maksudnya dari belakang pembina memberi daya atau kekuatan atau dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Sifat dasar pramuka siaga. Sifat dasar dari pramuka siaga adalah senang meniru, senang berdendang, menari, dan bernyanyi, suka dipuji, mudah merajuk, dan lain sebagainya. Cara membina pramuka siaga adalah dilakukan dengan penuh kasih dan sayang dan lemah lembut. Membina siaga adalah fase awal dalam pendidikan, maka sifat-sifat pembina siaga yang tidak bisa dicontoh oleh anak usia siaga harus tidak dimunculkan di permukaan, misalnya pembina merokok atau suka membentak. Materi pembinaan pramuka siaga banyak dibungkus sehingga menarik, misalnya menceritakan sifat-sifat pahlawan yang perlu dicontoh oleh setiap orang dengan sosiodrama. Sesuatu yang khayal baik untuk memupuk imajinasi siaga, tetapi jangan dilebih-lebihkan. Cerita tentang parabel baik pula untuk siaga. Dalam abad modern ini baik pula apabila penggunaan imajinasi tersebut dipadukan dengan teknologi. Selanjutnya, permainan perang-perangan tidak cocok untuk kejiwaan siaga. Siaga harus sudah diperkenalkan secara nyata bagaimana setiap hari berbuat kebaikan, baik dalam latihan maupun pesan pembina untuk melaksanakannya di rumah. Siaga diperkenalkan aturan-aturan keluarga dan cara-cara yang baik tentang bagaimana mematuhi ayah dan ibundanya.
Untuk melatih kreativitas siaga, maka akan sangat baik mereka ditugasi membuat lagu sederhana, tarian, menulis pengalaman atau mengarang, atau membuat yel-yel yang menyemarakan kasih sayang. Kehidupan siaga itu ada di perindukan. Pembina lebih banyak ing ngarsa sing tulodo. Sifat dasar pramuka penggalang. Sifat dasar pramuka penggalang yaitu sebagai sifat siaga masih ada terbawa. Senang bergerak, senang mengembara, usil, lincah, senang mencoba-coba, dan lain sebagainya. Cara membina pramuka penggalang yaitu dapat menggunakan sebagian cara-cara dalam membina siaga atau sifatnya situasional. 2. Kegiatan menantang, mengembara seperti hiking, climbing, dan lain sebagainya. Paling disukai penggalang, namun demikian harus dipersiapkan dengan teliti faktor keamanannya dan tidak boleh terlalu sering dilakukan. Kegiatan yang mengacu kedisiplinan sangat penting diberikan, misalnya berjenis-jenis PBB dan upacara. Reward dan punishment mutlak harus dilakukan dan ditegakkan. Kehidupan penggalang ada di regu. Oleh karena itu, kekompakan, kreativitas, dan disiplin beregu harus dipelihara. Pembina penggalang tidak boleh seenaknya membuat acara latihan menurut keinginannya sendiri, tetapi harus tahu kebutuhan penggalang dan bertanya kepada mereka latihan apa yang diinginkan, walaupun ketentuan ada di tangan pembina, karena pembina sangat tahu akan dibawa kemana arahnya. Setiap kegiatan yang menarik tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Oleh karena itu, pembina tidak boleh melupakan hal tersebut untuk senantiasa memberikan simpulan atau pembulatan materi latihan ke dalam nilai-nilai yang didasarkan atas penerapan satya dan dasa dharma. Pembina lebih banyak ing madya mangun karso di tengah-tengah membangkitkan kehendak dan semangat belajar atau bekerja. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.